di pelipis sebelah kanan. 2.1. Bahwa Yudek Faksi tingkat pertama dalam menilai sebab matinya korban menyatakan dalam putusan halaman 177, tidak kami bacakan, bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Yudek Faksi ini adalah pertimbangan hukum yang memperlihatkan suatu kehilapan atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan simpulan dari visum et repertum dan tidak menunjukkan fakta secara utuh isi visum et repertum. Padahal Dr. Abdul Muin Idris dalam pemeriksaannya pada butir 7E menyatakan tulang pelipis kanan bagian luar tabula externa berlubang dengan tepi tidak rata seluas 25 mm kali 20 mm. Sedangkan pada bagian dalamnya tabula interna hubungan lubangnya berukuran 30 mm berbentuk corong yang membuka ke dalam, yang diteruskan dengan ratakan tulang yang menuju ke arah lubang pada bagian belakang sepanjang 12 cm, tampak kepingan tulang yang terdorong ke dalam. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudek Faksi yang dianggap benar oleh Yudek Juris tersebut, sama sekali tidak menyebut dan mempertimbangkan adanya luka pada pelipis kanan dan seterusnya itu. Bahwa luka pada pelipis kanan bagian luar berlubang dengan tepi tidak rata seluas 25 meter kali 20 cm. Sedangkan pada bagian dalam lubangnya berukuran 30 mm pada tubuh korban tersebut bersesuaian dengan bukti P1. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Yudek Faksi ini adalah pertimbangan hukum yang memperlihatkan suatu kehilapan atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan simpulan dari visum et repertum dan tidak menunjukkan fakta secara utuh isi dari visum et repertum. Padahal Dr. Abdul Muin Idris dalam hasil pemeriksaannya pada butir 7G menyatakan, dan seterusnya kami tidak bacakan, bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Yudek Faksi ini adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan simpulan dari visum et repertum dan tidak menunjukkan fakta secara utuh isi dari visum et repertum. Padahal Dr. Abdul Muin Idris SPF dalam hasil pemeriksaannya pada butir 7K, butir 7 Romawi K mengatakan, dan seterusnya tidak kami bacakan. 2.7. Bahwa ketika berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 2290/BSF/2009 mengenai anak peluru ini dinyatakan sebagai berikut, tidak kami bacakan. Berdasarkan data di atas, maka anak peluru bukti APB1 dan APB2 berikut serpihannya adalah anak peluru berkaliber 38 spesial dengan alur twist arah kanan. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara keterangan ahli Dr. Abdul Muin Idris dalam visum et repertum mengenai ukuran dari anak peluru dengan hasil uji balistik sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris nomor lab 290/BSF/2009, bahwa berdasarkan keterangan ahli balistik tersebut terdapat perbedaan yang jelas dan nyata spesifikasi anak peluru yang diberi kode APB1 dan APB2, sehingga dapat disimpulkan kedua anak peluru berasal dari senjata api yang berbeda. Bahwa pertimbangan hukum Yudek Faksi yang hanya dengan cara mengambil kesimpulan dari visum et repertum tersebut di atas merupakan suatu kehilapan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan isi visum et repertum, karena kesimpulan ini tidak memperlihatkan kondisi objektif dari fakta. Putusan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang menyatakan pemohon PK atau terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pasal 55 ayat 1 KUHP
Yungto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, Yungto pasal 340 KUHP dari penuntut umum adalah jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim dan sebagai suatu kekeliruan yang nyata. Karena kualifikasi tersebut melanggar azas legalitas hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Penjelasan pemohon PK 3.1. Pemohon PK pada awalnya didakwa oleh penuntut umum dengan formulasi atau bentuk dakwaan tunggal, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 2, Yungto pasal 340 KUH pidana. Selanjutnya, pemohon PK oleh Yudek Paksi tingkat pertama dan Yudek Juris yang amar putusannya huruf D dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau delik dengan kualifikasi turut serta menganjurkan pembunuhan berencana. Baik penuntut umum, Yudek Paksi tingkat pertama dan Yudek Juris dalam perkara Aquo telah membuat satu formulasi delik atau tindak pidana baru yang ditujukan kepada diri pemohon PK dalam perkara Aquo. Ternyata formulasi atau rumusan delik tindak pidana yang baru tersebut tidak diatur secara tertulis dalam KUHP di Indonesia. Atau dengan kata lain, bahwa kedudukan atau kualifikasi tindak pidana yang didakwakan atau yang dijatuhkan kepada diri pemohon PK atau terpidana merupakan satu tindak pidana atau delik yang berdiri sendiri, yaitu delik tindak pidana turut serta menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana in casu pembunuhan berencana. 3.4 Pasal 1 ayat 1 KUH pidana yang berlaku di Indonesia telah merumuskan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. 3.5 bahwa pasal 1 ayat 1 KUH pidana tersebut menurut doktrin dikenal sebagai azas legalitas, mengandung 3 hal yang sangat penting, yaitu 35.1 hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan suatu hukum yang tertulis lex serta, artinya kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang, atau dengan kata lain bahwa ketentuan pidana tersebut harus diatur jelas dalam undang-undang. 35.2 suatu undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan surut. Dan ketiga, 35.3 hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus ditafsirkan secara sempit, artinya penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana. Akan dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan majelis. Profesor Simons dalam bukunya berjudul Lehrbuch 1 halaman 98 mengatakan asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP itu melarang setiap penerapan hukum secara analogis dalam hukum pidana. Oleh karena penerapan hukum semacam itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana, kemudian menjadi suatu tindak pidana. PAF Lamintang dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 120 sampai 123 menyatakan sejarah pembentukan pasal 1 ayat 1 KUH pidana adalah mempunyai hubungan yang erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum pada abad ke-18 di Prancis. Atau dengan perkataan lain,
pencantuman ketentuan pidana dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana itu bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang tercermin antara lain dalam putusan-putusan para hakim yang sewenang-wenang yang dapat merugikan penduduk. 3.8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia hanya mengatur dan merumuskan kualifikasi tentang masalah delnaming atau keturutsertaan secara limitatif, yakni hanya sebatas 2 pasal saja, yaitu pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketentuan pasal 55 KUHP itu berbunyi, 1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan